Tuhan yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya mengutip ada 2 kali kata sungguh-sungguh. Ada 2 kali kata sungguh-sungguh yang tentunya disampaikan dalam surat Petrus yang kedua. Pasal yang pertama ayatnya yang ke-15 dan juga ayatnya yang ke-10. Tentunya diawali dengan kata justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan seterusnya. Tetapi tentunya juga dilanjutkan karena itu saudara-saudara berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Tentunya bahwa kata sungguh-sungguh di sini berusahalah sungguh-sungguh, harus sungguh-sungguh. Ini merupakan suatu kalimat perintah. Kalimat perintah yang harus dibuat dan dilaksanakan. Bukan hanya sekedar disampaikan. Diibaratkan Bapak Saudara sama seperti kita menanam pohon. Tentunya bahwa kalau itu pohon mau bertumbuh dan berakar kuat, bertumbuh menjadi besar dengan batang yang besar, dahan dan ranting yang kuat dan daun yang lebat, berbunga dan berbuah. Maka kita harus memiliki komitmen yang sungguh-sungguh dalam hal merawat, menyiram, menjaga, pelihara sehingga dia bertumbuh. Harus dengan sungguh-sungguh. Demikian juga dengan iman kita. Demikian juga dengan iman. Kata sungguh-sungguh di sini ditujukan kepada iman kita yang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dalam berusaha untuk menjaga, merawat. Supaya janji iman yang hari ini disampaikan melalui peneguhan CD baru hari ini, benar-benar bahwa janji iman yang nanti akan bertumbuh menjadi iman yang sungguh-sungguh. Tentunya bahwa ini dibutuhkan kerja keras. Bukan hanya soal sebuah janji pengakuan dengan Tuhan. Tetapi tentunya bahwa dalam hal ini harus sudah dengan sungguh-sungguh menjadi dewasa di dalam iman. Anak Noldi menjadi dewasa di dalam iman itu beda dengan sudah menjadi dewasa Kristen. Orang boleh saja sudah menjadi Kristen puluhan tahun, tetapi belum tentu dia dewasa di dalam iman. Berbeda dengan orang yang baru saja mengikrarkan janji untuk menjadi dewasa di dalam iman. Tetapi apabila dia sungguh-sungguh, maka dia akan menjadi Kristen yang dewasa. Ini bukan hanya soal janji biasa, tetapi ini merupakan suatu janji di mana orang akan bertumbuh dalam kedewasaan iman untuk sampai kepada tujuan yang sesungguhnya, yaitu pengenalan akan Kristus. Dalam sungguh-sungguh ini sebuah proses. Sonde gampang anak Noldi. Ini sebuah proses. Dalam proses bertumbuh sama seperti yang disampaikan di dalam surat Petrus. Dia bilang untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Itu ada di proses. Untuk menambahkan kepada kebajikan pengetahuan. Itu di proses. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dari semua proses itu puncaknya adalah kasih. Lalu kasih yang seperti apa? Orang yang menjadi dewasa di dalam iman dalam setiap proses sampai kepada puncaknya adalah kasih. Yang pertama, kasih kepada Allah.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatan. Kasih kepada Allah. Ini merupakan perintah yang harus kotong buat sebagai orang-orang yang dewasa di dalam iman. Tetapi untuk menyeimbangi itu maka bukan hanya kasih kepada Allah, tetapi juga harus kasih kepada manusia. Itu merupakan hukum yang sama dengan kasih kepada Allah. Kasih kepada manusia. Dua hal ini tidak dapat dipisahkan, kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Proses apapun juga yang tentunya menjadi bagian untuk kita sampai kepada tujuan kedewasaan iman. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa puncaknya adalah kasih. Bapak, Mama, Bapak, Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Tentunya bahwa untuk sampai kepada kedewasaan iman dan sampai kepada proses itu, saya mau menyampaikan bagi kita bahwa itu semua anugerah. Anugerah yang Allah berikan bagi setiap orang. Bukan karena kau tempuh kerja keras dan bukan karena kau tempuh hasil usaha, tetapi semata-mata karena anugerah, semata-mata karena gracia. Dalam hal ini bahwa kita sampai kepada kedewasaan iman hanya karena inisiatif Allah sendiri. Kalau hari ini ada pengakuan dan janji menjadi orang percaya dewasa di dalam iman, berarti bahwa kita meresponi inisiatif Allah. Kita menanggapi inisiatif Allah. Sama seperti kalau Mama menyajikan makanan di atas meja makan, kemudian Mama bilang, Noldi, makanan suada. Tanpa basa-basi, Noldi langsung menuju ke meja makan. Itu kita kasih respon. Demikian juga dengan anugerah yang Allah karuniakan bagi iman kita, untuk kita menuju kepada kedewasaan iman. Sekali lagi bahwa ini adalah inisiatif Allah, bukan karena hasil usaha kita. Allah memberikannya secara cuma-cuma, tetapi dalam Allah memberikan secara cuma-cuma supaya iman itu bertumbuh dan berbuah, maka yang dibutuhkan adalah kesungguhan kita dalam menjaga, merawat, memelihara. Jangan sampai kau menjaga, merawat, memeliharanya satu hari. Kembali lagi diibaratkan sama seperti pohon miok panas begini, kalau siram satu hari saja, 2-3 hari pohon kering. Apalagi kau pun iman. Bapak, Mama, Bapak, Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Tentunya bahwa Allah memberikan iman sebagai anugerah secara cuma-cuma bagi kita. Karena itu ada beberapa hal yang saya catat bagi kita sekalian. Yang pertama, karena anugerah, iman adalah anugerah, maka kita perlu untuk hidup dalam pengenalan akan Dia. Hidup dalam pengenalan akan Dia. Bukan hanya sekedar kotong bilang bahwa kotong sudah dewasa di dalam iman, tetapi kotong juga harus mengenal Kristus seutuhnya. Itu yang pertama. Kalau mau kenal Kristus, Toldi, maka dia pun kunci rajin gereja, rajin baca Alkitab. Perjamuan kudus itu penting. Hari ini saudara diberi keleluasaan untuk turut memuliakan perjamuan kudus. Jangan sampai setelah ini hanya perjamuan kudus perdana saja atau pertama. Setelah itu bilang biar kau Bapak Seo dengan dia pembini yang itu. Karena dong dua kan sutua toh. Beta masih kuat-kuat, masih ada kesempatan, hidup masih panjang. Dia pun kunci yang pertama adalah hidup dalam pengenalan akan Kristus. Yang kedua, kunci yang kedua, yaitu bahwa setia kepada janji kita dengan Kristus. Janji itu begitu berharga.
Janji hari ini begitu berharga. Karena itu jaga baik-baik janji kita dengan Tuhan. Supaya kita dapat menemukan apa yang merupakan anugerah Allah sesungguhnya bagi kita. Yang ketiga, tentunya Bapak saudara orang beriman, ini bukan hanya sekedar inisiatif Allah, tetapi ini juga harus benar-benar menjadi suatu keputusan dan komitmen dari dalam kotong pundi. Menjadi keputusan dan komitmen. Bertumbuh di dalam iman merupakan komitmen seumur hidup. Agar bukan hanya mendapatkan label sebagai orang Kristen yang dewasa, tetapi orang yang percaya serta dewasa di dalam iman. Mari Bapak saudara orang beriman, tentunya kita melihat bagian firman Tuhan ini sebagai panggilan dan pilihan Allah bagi kita. Dia membawa kita dalam kehidupan dan bertumbuh di dalam iman untuk pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itulah Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya oleh karena kasih setianya kita dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saudara orang beriman yang sangat berkati.